Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69 nih. Yang pertama adalah Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Kabar baik. Wah, ini prokesnya tetap ketat nih ya, dengan masker dan kacamatanya selalu. Oke. Yang kedua adalah admin dari Movie Break Universe. Apa kabar nih, Mas? Sehat, baik. Terima kasih, Mas Bibi. Baik ya, sehat semua ya jadinya ya. Nah, hari ini nih kita pengen ngomongin sebuah film yang sudah ditunda beberapa kali nih. Akhirnya ini tayang juga dan ini cukup nanti-nantikan oleh banyak orang, baik itu penggemar superhero maupun penggemar istilahnya film-film spy nih. Judulnya adalah Black Widow. Nah, ini kebetulan kan ada teman kongkol saya ini, Mas Watching Movie dan Mas Movie Break ini mempunyai dua yang berbeda nih. Kalau Mas Watching ini nggak terlalu ngikutin Marvel, Mas ya? Iya, nggak terlalu aku sebenarnya sih. Nah, jadi ini kita bisa akan cukup menarik nih. Kalau Mas Movie Break nih kayaknya Marvel banget nih ya. Iya, ngikutin dari komik. Superhero lah dalam arti ya DC semuanya ditelen ya. Nah, oke. Kita akan langsung ke Mas Watching Movie Channel nih sebagai orang yang nggak terlalu familiar terhadap superhero Marvel nih. Apa yang membuat Mas ini tertarik menonton Black Widow ini? Euforia dari para audiens sih Mas. Itu sih Mas, audiens teman-teman, euforia orang tuh, ibaratnya tuh kita udah dengerin ini tuh udah mungkin hampir 2 tahun lalu tuh orang pada nunggu Black Widow ya Mas ya. Betul. Dan aku sebagai orang yang nggak terlalu ngikutin Marvel ya Mas ya. Yang mau nggak mau juga harus mau nggak mau yang kali ini aku coba deh, aku tonton deh Mas. Penasaran ya? Penasaran betul, apalagi kan si Scarlett Johansson kan termasuk aktris favorit aku juga ya. Dari sisi startnya ya. Si Scarlett, ada si Florence Pugh juga ya. Florence Pugh, ada si Rachel Weisz lagi ya. Rachel Weisz. Itu pasti penggemar yang Mumi itu selalu teringat-ingat ya. Iya. Oke, jadi karena istilahnya penasaran, karena kenapa hype banget nih dari beberapa tahun lalu ya, dari tahun lalu ya, seperti itu. Nah, kalau dari Movie Break Universe gimana nih? Apakah mempunyai istilahnya hype yang sama, mengharapkan oh ini mau nonton nih, harus nonton nih, apa istilahnya? Ya udahlah nonton aja lah, apa gimana Mas? Kalau dibilang sampai hype banget seperti hype-nya keluar Avengers Endgame sih mungkin enggak sih. Enggak sampai mendekati pun tuh enggak, cuma karena mungkin karena film Marvel lama enggak muncul kan ya, apalagi ditunda selama 1,5 tahun kurang lebih, jadi waktu akhirnya rilis di bioskop akhirnya kayak wah udah seneng juga sih akhirnya ditayangin daripada ditunda-tunda lagi kan ya. Dari kesempatan nonton juga. Kalau sama ini memang filmnya lebih ke ngisi plot hole aja sih, maksudnya ngisi kekosongan gitu. Jadi memang kalau dibilang sampai hype banget enggak, cuma tetap exciting gitu. Mau karena menceritakan latar belakang dari Natasha Romanoff ini. Nah, kalau tadi Mas kan sempat ngomong itu perbandingannya nih hype-nya se-hype apa nih dengan kalau dibandingin filmnya itu se-hype film Marvel apa nih? Kalau menurut aku sendiri sih hype-nya itu lebih waktu kayak film kayak Captain Marvel gitu, keluar misalnya superhero sampingan gitu. Jadi nggak sampai wow gitu, nggak, cuma ya seneng aja karena Marvel kayak keluarin film lagi itu sih. Apalagi ini tokoh istilahnya tokoh senior ya kita bilang ya, tokoh senior yang Marvel yang pertama masih muncul kan, dia kan dari Iron Man 2 kan udah muncul nih. Dan berarti setidaknya itu sudah harus kesempatan untuk film istilahnya solonya dia ya. Dan kali ini diberikan tempat untuk bersinar nih seperti itu ya. Oke. Nah, apakah ekspektasi ini yang Mas ekspektasikan dengan yang Mas dapatkan setelah nonton ini sama gak atau melebihi atau malah loh kok kayak gini sih? Gimana Mas Movie Break? Untuk ekspektasi sendiri sih jujur aja setelah nonton film ini sih agak kurang sih ya, memang kalau menurutku sendiri emang agak kurang karena mungkin karena udah hype sama musuhnya Taskmaster gitu, yang di naskah komik memang dia harus
keren gitu, background story-nya keren gitu. Tapi setelah lihat filmnya, terus habis itu pengembangan karakternya, villain-nya itu memang akhirnya down sih langsung ekspektasinya. Tapi memang kalau secara action masih dapat lah. Oke, jadi dari Movie Break Universe ini karena berekspektasi dari apalagi kan dari trailer yang udah kita disuguhi bermacam-macam, apalagi yang terakhir tuh si Taskmaster-nya itu kesannya itu seperti apa. Jadi istilahnya kalau bagi Movie Break ini, jadi istilahnya agak turun ya. Nah, kalau dari Watching Movie Channel gimana, Mas? Apakah sempat berekspektasi nggak untuk film ini? Enggak sih, jujur sih. Aku ekspektasinya dalam hati, aduh ntar nih kalau misalnya pengen nge-review nih, bisa gak gue sendiri ngomong ini ya? Gue mikirnya gitu, Mas. Karena kan nggak terlalu ngikutin nih Marvel, udah kelewatan banyak kan. Dari ekspektasi aku paling ya nggak ada ekspektasi apa-apa sih, Mas. Cuma aku yang kepikiran di aku, kalau dalam hal review film ya, kira-kira aku bisa gak ini review nih film Black Widow nih dari sisi, kan aku kan kalau nggak terlalu ngikutin banget kan juga kagok ngomongnya kan, Mas. Kebayangin kalau podcast sendiri gitu kan. Itu ekspektasi aku. Tapi setelah aku tonton, aku bayangin yang bisa aku simpulkan nih kayak film kayak bukan nggak terlalu cocok untuk untuk kan para pencinta Marvel biasa segala kalangan usia ya, Mas, ya, biasa kalau aku ambil kesimpulan ya umumnya ya rata-rata ya. Kalau ini kayak bukan kayak film yang nggak disukain anak kecil nih, Mas, kayaknya, Mas. Bukan untuk anak kecil, oke. Iya, bukan soal dewasa, bukan, tapi kayak ceritanya tuh anak kecil kayak 1 jam nonton kayak aku bayangin bisa nggak suka gitu, Mas. Bayangin anak kecil kan juga demen, pasti juga pada nungguin, tapi setelah mereka udah nonton 1 jam, aku rasa mereka juga pasti gergetan, Mas, kayaknya. Alur ceritanya tuh kesannya kayak lebih lambat, terus lebih baik dramanya di awal ya. Nah, setuju gak tuh Mas Movie Break Universe? Iya, setuju sih. Kalau emang anak kecil kan bisa nonton ini berharapnya full action gitu sih. Ini memang secara untuk film Marvel memang lambat memang ceritanya. Dan terkesan untuk actionnya karena memang saking kurangnya beda dari film Marvel yang lain, jadinya terkesan kayak bukan film Marvel gitu. Aku bandingin jadi kayak filmnya itu mirip-mirip ada unsur-unsur dari John Wick-nya gitu sih. Kejar-kejarannya, dikejar agen-agennya gitu sih. Nah, kan ini kan kalau kita bisa bilang kan Black Widow ini kan termasuk film spy atau mata-mata ya kita bilang ya. Berarti kalian puas gak dengan unsur mata-mata yang ada di dalam film ini nih? Kita dari Mas Watching Movie Channel gimana? Kalau dari sisi spy-nya sih, aku rasa juga kayak terlalu banyak plot hole ya, Mas ya. Terlalu banyak tuh berkutat di cerita tuh, puter-puter tuh di awal itu perkenalan dia, terus beberapa hal yang kalau kita nggak nangkap kayak aku mungkin ya yang nggak terlalu ngikutin juga agak bingung kadang-kadang tuh, Mas. Tiba-tiba dia nyampe ke Hongaria, terus yang cowok yang tiduran itu siapa, terus yang ngasih dia pesawat gimana gitu, sebenarnya itu agak bingung sih aku sih jujur ya sih, Mas. Terus dia ketemu si itunya gimana, dia bisa nyamperin ke rumahnya siapa namanya tuh, si Yelenanya itu waktu awal tuh, waktu dia di lantai atas tuh ke apartemennya tuh kenapa dan gimana gitu, Mas. Jadi kayak ke rumah amannya ya? Iya, agak kagok sih aku sih sebagai yang sebenarnya aku ngikutin sih, Mas. Ini sebenarnya untuk apa sih, Mas? Film ini sebenarnya sebelum kejadian film apa nih? Sebelum kejadian ini, jadi ini setelah Civil War ya, setelah Civil War. Setelah Civil War. Kalau gitu, kalau yang saya perlu tanyakan adalah bagaimana kalau Mas ini membandingkan film ini dengan film-film spy lainnya? For example, ini kan banyak nih film spy nih. Kalau yang apa itu Nikita, Red Sparrow, terus habis itu banyaklah film spy wanita ya, Salt dan lain-lain. Nggak mendalam sih nih, Mas, ini aku bisa bilang sih untuk topik spy-nya sih nggak mendalam sama sekali sih, Mas. Ini kayak lebih ke berkutat ke kayak usul. produser Marvel ini pengen ngebuat intinya tuh kayak ngebuat tuh film sendirinya tuh si itu, Mas, si Natasha Romanoff ini, Mas. Ini juga kan asal mulanya bukan asal mula juga, kalau gue bilang asal mula juga bukan ya. Mungkin asal mula keluarganya itu atau asal mula ini lebih ke si Yelenanya kayak masih kesannya keluarga si Yelena terus dia ikut bantuin gitu, Mas. Nah, kalau Mas ini sih bisa gue bilang paling ya cuma yang epicnya itu paling yang ketika endingnya yang dia mau habisnya itu aja, Mas, yang ketika si siapa
si Malenanya tuh tahu buka topeng terus dia kasih tahu ternyata dia juga menyamar dan gitu itu tapi nothing spesial sih bagi gue sih mas. Oke. Nah, kalau dari movie gimana? Movie dalam arti kalau untuk sekelas film spy, apakah ini berhasil atau nanggung? Aku setuju sama pendapat si Watching Movie Channel. Emang untuk film spy emang ini Black Widow emang nanggung ceritanya ya, karena mungkin alasannya juga karena ini kan filmnya Marvel gitu kan, jadi kan dia nggak bisa secara detail untuk bahas oh ini film mata-mata, jadi mereka harus ngebalance gitu. Cuma ujung-ujungnya benar, jadi akhirnya banyak plot hole, terus banyak yang membingungkan, bahkan untuk fans Marvel pun karena terlalu banyak plot hole itu memang jadinya penjelas apa nggak nyambung gitu istilahnya, jadi maksudnya asal usulin dari mana, terus kenapa namanya development karakternya juga kurang gitu sih. Jadi ya intinya biasa aja sih untuk dibilang film spy ya, nggak dapat karena mungkin ya mau ngimbangin unsur Marvelnya itu sih. Iya. Oke. Ini saya setuju nih. Dalam arti saya setuju dengan kalian berdua karena saya sebagai penggemar film, misalnya film spy, yang kedua itu juga penggemar film superhero, oke. Dan saya merasa nih sebagai film spy ini tadinya awalnya saya berpikir wah ini bakalan dibuat dark gak ya? Soalnya waktu di Civil War kan ya waktu dia sempat si Natasha sempat ngomong sama si Bruce kan ya tentang masa lalunya tuh yang dimana dia waktu masa kecilnya sampai mungkin dia nggak bisa punya hubungan dengan laki lain seperti itu ya. Nah, kalau Mas Movie Break inget ya. Nah itu saya pikir ini bakalan diangkat nih, bakalan ada hal-hal yang gelap kayak gitu. Dan saya pikir itu apakah nanti ada training itu kayak Mas Wati mungkin udah nonton Despero ya. Oh Atau ya. kalau ingat-ingat tuh kan mungkin kan apa pelatihannya itu istilahnya sekejam itu harus membunuh sesama saingannya, istilahnya harus berdarah dingin. Nah, ternyata itu cuplikannya cuman dia istilahnya dikasih lihat itu nonton film karton, cara minumnya gimana, gaya hidup istilahnya dikasih gaya hidup. Tapi untuk yang kesangarannya itu cuman tembak-tembakan, cuman nembak itu doang, target doang tuh. Nah, ini saya setuju dengan Movie Break nih bahwa kemungkinan ini supaya untuk mengimbangi aura dari Marvelnya karena di sini kental juga nih aura Marvelnya nih. Di satu sisi dia ingin mengangkat film spy, di satu sisi ingin mempertahankan aura Marvel yang dimana itu kata Mas Watching itu mungkin nanggung kali nggak bisa buat nonton film anak-anak kayak misalnya mungkin Thor, Iron Man kan bisa nih istilahnya ya. Wah, robot segala macam. Tapi mungkin yang ini nih Marvel pun yang terlihat serius kan ya itu masih anak-anak ya masih enjoy itu mas. Captain Marvel kan sekilas juga banyak unsur dramanya ya. Betul, kalau yang ini kan lebih banyak drama pengenalan keluarga nih. Mungkin Mas Movie Break itu sebagai penonton yang Marvel itu mungkin kata Mas Watching juga ini mengenalkan keluarganya nih. Yang dimana ini si Natasha ini nggak pernah dikorek. Ternyata punya keluarga. Kita nggak pernah tahu nih. Nggak pernah kebayang keluarganya kayak gini. Seperti itu. Iya sih, saya setuju. Nah, untuk Mas Watching Movie Channel nih, kelebihan dari film ini apa nih? Kalau Mas Watching sebagai penonton awam. Nonton awam kelebihannya mungkin di adegan aksi yang kayak 5 menit sebelum mau ending tuh cukup epic sih mas bagi aku sih mas. Cukup epic sih yang kayak ketika dia udah di pesawatnya si Dreykov itu menurut gue sih itu cukup bikin gue pas lagi makan tuh jadi berhenti makan. Sendok itu nggak masuk ke mulut mas, tetap gue pegang gitu sih ibaratnya mas. Cukup epic sih itu sih mas, enak kayak gitu enak mas. Mungkin karena gue juga menantikan adegan aksinya kali ya. Tapi itu bagus sih. Tapi memang si karakter si Yelena Belova kan sebelum gue baca-baca juga sebelum gue nonton kan gue baca-baca mas. Kesana kan dia kuat kan mas, katanya lebih kuat waktu di perkumpulan Widow itu atau apa gue nggak ngerti. Kok dia termasuk yang lebih unggul dibanding si itu kan si Natasha ya. Terlihat dia kayaknya di sini atau karena permainan si Florence Pugh kurang terlalu maksimal atau apa ya, kayak gue dia nggak garang mas. Jadi kurang garang Kalau menurut pandangan mata gue sih dari yang gue baca sebelum kan dia terlihat katanya kan dia salah satu yang kuat banget karakternya kan, bahkan katanya lebih kuat pada Natasha kan. Natasha aja kan kalau kita di film Marvel Avengers yang sebelumnya kan termasuk juga itu kan, termasuk ya untuk ketika dia lagi bertempur atau bertarung kan cukup garang ya. Ini yang lebih garang gue pikir nih di trailernya juga kelihatan garang mas, di trailer mas.
Tapi kalau pas kita udah nonton ikutin itu, dia emang karakternya emang dibuat lebih nggak terlalu dieksplor banget ya Mas ya. Sama emang karakter ekspresinya juga kayaknya nggak terlalu pas ya Mas. Komut gue ya kayaknya ya, muka-muka orang Rusia kayak malah dia kelihatannya. Si Florence Pugh-nya ya. Iya, nggak tahu deh menurut Mas Movie Break gimana tuh? Kalau Mas Movie Break gimana Mas? Dari pemilihan karakternya sih itu pemain aktrisnya. Untuk pemilihan karakter sih sebenarnya kalau dibilang dari Natasha Romanoff sendiri yang diperankan sama Scarlett Johansson sendiri sebenarnya udah nggak pas untuk orang Rusia memang ya. Cuma kan bagaimana lagi, originnya kan memang dari awal sudah diperankan Scarlett Johansson kan. Cuma untuk film ini aku setuju sama Watching Movie Channel kalau emang Florence Pugh untuk memerankan Yelena itu emang kurang. Memang malah sangat Amerika gitu justru mukanya gitu loh. Nggak ada Rusia sama sekali, kecuali mungkin untuk David Harbour yang memerankan Alexei atau yang memerankan Melina itu pun kalau menurut saya mungkin lebih pas lah, masih lebih pas lah, mungkin karena make up-nya juga ya, atau mungkin make up artis atau mungkin rambutnya yang berantakan yang memerankan Alexei itu mungkin itu yang memperkuat karakter Rusianya. Tapi untuk Yelena sendiri memang kurang sih, apalagi dibandingkan dengan karakternya memang dia itu kayak pesaing terkuatnya dari si Natasha Romanoff itu emang mukanya penampilannya kurang gahar gitu loh, kurang terlihat kalau dia itu memang agen yang hebat yang mematikan gitu, terlihat kurang sih. Mungkin saya ya tadi itu mungkin kelihatannya kurang sangar ya Mas ya, jadi istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi ketika dia dikasih endingnya itu sama si Valentina itu kesannya kan nanti lu penerusnya gitu kan yang bunuh gitu-gitu ya. Nah, jadi kita nggak ketemu gregetnya gitu Mas. Dia kayaknya nggak kelihatan itu ya ketangguhannya gitu Mas, nggak teruji ketangguhannya di sini gitu loh Mas. Nah, kalau di Valentina itu nanti kita ngomongin nih ya Mas ya, kayaknya itu bakalan nyambung ke Hawkeye kali ya, serial ini ya. Iya, Hawkeye. Kemungkinan besar ini karena yang si Valentina ini ke Mas Watching ini dia ini muncul juga di Falcon and the Winter Soldier nih. Nah, yang ya Mas Movie Break ya. Nah, ini ternyata itu tokoh si Val ini muncul juga nih. Dan itu si Val itu kan juga mantan Black Widow juga tuh yang ternyata itu juga cukup tangguh tuh. Kalau saya lihat dari Kalau saya lihat dari end credit-nya ini bakalan nyambungnya itu kemungkinan nih ke serial Hawkeye nih. Nah, ini cukup membuat saya penasaran nih mau dibawa kemana nih serial Hawkeye nih, seperti itu sih. Nah, kita kembali ke Movie Break Universe nih. Nah, kalau Mas Movie itu kelebihan dari film ini apa nih? Kelebihannya kalau menurut aku sendiri sih dibanding film Marvel lainnya tuh justru aku lebih suka sih, meskipun emang sebenarnya mungkin kekurangan, cuma kalau menurut aku sendiri itu mungkin kelebihannya itu banyak scene yang tidak memakai CGI, misalnya dalam arti adu pukulnya itu kalau misalnya kita lihat film Captain America Civil War itu kan full CGI kan, jadi kurang natural cara bertarungnya antara mereka. Cuma kalau menurut aku sendiri di film Black Widow ini aku sukanya karena CGI, mengurangi CGI gitu, jadi adegannya itu lebih natural gitu. Meskipun memang kalau bagian adegan CGI-nya memang ya tipikal Marvel, memang sudah bagus gitu loh. Jadi menurutku itu bukan kelebihan, tapi justru kelebihannya itu karena bertarungnya nggak pakai CGI. Itu sih. Nah, itu yang saya setuju sama Mas Movie Break juga. Saya suka dan itu yang saya harapkan sih pas mau nonton film ini. Saya berharap ini setidaknya mirip kayak Falcon and the Winter Soldier kan. Istilahnya kan dia kan agak mengurangi istilahnya sihir-sihir, sinar-sinar dan lain istilahnya gitu ya maksudnya ya, robot-robot dan ini ya manusia melawan manusia gitu istilahnya. Nah, Taskmaster pun walaupun dia itu hebat tapi dia manusia. Nah, itu yang membuat saya berharap mendapatkan tontonan yang tadi Mas bilang itu mengurangi unsur CGI atau yang macam-macam lah, misalnya sesuatu yang wah ini pakai pakaian tempur yang hebat atau gimana itu sih, dan itu masih ada di film ini walaupun ada senjata-senjata yang cukup besar-besar, tapi menurut saya itu masih tanda kutip itu masih membumi sih, benar ya Mas ya? Benar. Nah, kalau Mas Watching sendiri lebih suka istilahnya yang wah banget, misalnya ini ada robot, ada apa dengan ditampilkan musuhnya manusia biasa, itu yang menjadi daya tarik gimana Mas?
Nggak masalah sih Mas, menurut aku sih nggak masalah sih Mas. Nggak masalah. Misalnya kalau CGI-nya mungkin lebih terlihat real ya, lebih terlihat natural sih, bagus juga sih, oke juga sih Mas. Cuma aku ngerasa banyak plot hole-nya aja Mas. Nah, kekurangannya apa nih Mas? Kita langsung ngomong kekurangannya aja nih. Mungkin kayak tadi Mas Movie Break Universe ngomong juga kan, mungkin bagi penggemar Marvel pun ada beberapa hal yang bikin mereka bingung juga kan di film ini kan. Kayak tadi yang aku bilang, kayak misalkan si karakter si Olga Kurilenko, aku juga bingung tuh Mas, kenapa dia ya? Kayaknya ya, itu mamanya dia atau apa sih maksudnya? Ikatan batinnya apa tuh sama si Scarlett, si Natasha-nya tuh apa tuh Mas Movie? Ya, kenapa? Yang mana? Kayak tuh sama si Olga Kurilenko-nya kan kayak ada sedikit ada ikatan kan si Natasha-nya ya. Oh itu bekas temennya, misalnya yang itu kan anaknya dari penjahatnya itu kan, yang dalam satu misi itu kayaknya yang dia misi sama si Hawkeye itu dia jadi korban nih kalau nggak salah ya. Iya, Yang dikorbankan. Ya. dikorbankan yang kena ledakan itu kan mukanya kan luka bakar seperti itu tuh akhirnya itu kan hidupin sama bapaknya ya, seperti itu dengan alat bantu ya. Itu di film apa Mas? Itu filmnya nggak dijelaskan sih dari mana, makanya tuh langsung tiba-tiba aja gitu dijelaskan kalau misalnya si Barton sama si Natasha dia mengincar target yang sama, tapi dia perlu bantuan dari si anaknya ini. Jadi ya, tapi dia nggak bilang ke anaknya kalau dia tuh ada bomnya segala macam. Jadi ya cuma cerita di film itu aja, nggak pernah ada backstory-nya segala macam. Jadi nggak ada, istilahnya nggak ada yang dari film-film sebelumnya nggak dimunculin sih, seperti itu sih. Iya. Tapi kayak ikatan emosionalnya kayak nggak terlalu ditampilkan banget ya Mas. Kan di ending aja Mas kesannya tuh. Kan bahkan dia udah ketemu kan di awal kan dari dia berantem ketika dia di jembatan itu, ya kan ya. Tapi kan dia kan nggak tahu itu ternyata temennya, tanda kutip. Oh ya, ketika dia buka itunya baru tahu ya. Iya, pas dibuka sama bapaknya dia kan baru tahu, merasa bersalah segala macam kan. Justru kan pas sebelum dibuka pun dia kan dia ngomong dia merasa bersalah apa anaknya ide mati segala macam, anak bosnya tanda kutip ya, mantan bosnya mati, misalnya seperti itu sih. Ternyata itu masih hidup. Nah, itu dia. Nah, kalau dari Movie Break ada kekurangan nggak dari film ini? Kekurangannya lebih ke ini sih, memang terlalu banyak foto sama development karakter sih memang ya. Harapan pertama nonton film Black Widow ini sendiri juga nunjukin bener-bener asal apa namanya origin story-nya dari si Natasha Romanoff ini, meskipun ya sedikit diceritakan keluarganya, bukan keluarga aslinya ditunjukkan sih memang ya. Cuma memang banyak unsur lain yang memang kurang diceritakan. Misalnya dari mana si Alexei ini dapat serumnya, dari mana dia akhirnya kapan dia bisa jadi Kapten Amerika versi Rusia, terus si villainnya ini kenapa kok apa namanya lebih ke rencananya, kenapa kok mereka dia tuh sejahat itu, apa maksudnya motivasinya itu kurang gitu loh, memang kurang diceritakan, misalnya kurang developmentnya juga kurang gitu. Terus cara kayak Yelena, kayak Melina itu memang penjelasannya itu memang kurang, jadi tiba-tiba aja mereka menyamar jadi satu keluarga gitu, nggak diceritakan apa misi mereka di Amerika itu, kenapa harus menyamar gitu loh, mereka berempat ini kenapa harus menyamar, tujuannya apa, yang ada langsung mereka diincar sama Shield gitu aja, terus mereka akhirnya harus pergi gitu aja. Kurang di situ sih memang. Terlalu banyak toko nggak? Terlalu banyak toko yang ingin ditonjolkan. Dalam arti kita ngomong itu tanda kutip dari keluarganya si Romanov pun udah ada 4 kan. Dalam arti dan itu masing-masing sebenarnya itu harusnya itu mempunyai karakter yang cukup menarik sih. Kayak tadi itu Red Guardian yang selalu ngomong ini gue ngelawan si Captain America nih gini-gini, selalu ngomong berulang-ulang. Nah maksudnya, tapi ternyata itu nggak ada ya mungkin itu disimpan buat selanjutnya kali, kalau Marvel kan kadang-kadang suka gitu ya. Nah, atau misalnya kayak tadi itu kayak Mas Watching bilang itu karakternya si Yelena ataupun karakternya yang lain itu ya cuman muncul lah gitu aja, kita bingung nih seperti itu. Ini gimana akhirnya, gimana awalnya. Nah, yang sebenarnya yang harusnya Mas Movie Break ini harusnya seperti ini loh. Itu yang paling Mas gregetan apa? Untuk karakter atau jalan cerita filmnya? Secara keseluruhan. Boleh karakter, boleh jalan keseluruhan. Boleh film. Menurutku sih seenggaknya kalau misalnya memang menceritakan origin tuh
nggak setengah-setengah. Maksudnya kalau misalnya emang karakter Black Widow mau diperkenalkan secara detail, karakter-karakternya juga perlu dikembangkan gitu loh. Memang salah satu unsur kenapa aku pengen nonton film Black Widow sendiri ini sebenarnya bukan cuma karena nyeritain Natasha Romanoff sebagai uh, menceritakan masa lalunya gitu, enggak. Sebenarnya tertarik seperti kayak Red Guardian karena ini debut pertamanya kan, karena dia tuh memang ceritanya di komik sebagai pesaing utama dari Captain America gitu, propaganda dari Rusia untuk bisa menyaingi Amerika gitu. Nah, seharusnya kalau misalnya emang menceritakan origin terus menceritakan agen mata-mata ini kan sebenarnya unsurnya tuh udah ada, elemennya tuh udah ada, cuma memang sayang Marvel ini mau juga menonjolkan unsur film mata-matanya gitu. Jadi itu jadinya kurang, makanya karena jadinya setengah-setengah gitu. Tapi memang untuk porsi filmnya, karakter-karakternya, Yelena sama Natasha Romanoff sih menurut aku sendiri sih pas gitu loh. Dan memang kan si Yelena sendiri kan masih diproyeksikan untuk main di film lain kan. Jadi menurutku pengenalan mungkin backstory-nya kurang, cuma seenggaknya pengembangan karakter kenapa dia ntar muncul di seri Hawkeye, terus karakternya seperti apa itu memang sudah, menurutku sih sudah cukup sih menjelaskan di film ini gitu. Tapi untuk karakter lainnya sayangnya kurang. Tapi mungkin benar juga mungkin disimpan untuk film Marvel selanjutnya gitu ya. Karena memang Marvel kan seperti itu biasanya. Biasanya ya. Disambung-sambungin biasanya kan ya. Biasanya Jadi itu kayak itu si Yelena kenapa istilahnya kesannya itu nanggung ya, ternyata itu pas di end credit itu ada si Val, ada ya, si Hawkeye. Ya pikiran kita ya kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu musuh Hawkeye di serial sih kemungkinannya. iya, kemungkinan besar. Nah, kalau Mas watching movie channel nih, dari segi villainnya gimana nih Mas? Berarti Aku juga pengen bilang tadi kayak kurang, kalau dari sisi aku sebagai anggaplah bukan pecinta Marvel ya, terlalu nggak digarap dengan baik sih Mas. Dreykov itu Mas. Oh, gimana kenapa nih? Ini di film ini kayak ada tuh kayak di endingnya doang sama di awal sekilas doang gitu aja Mas, yang dia bisa matiin anak si salah satu widow itu, jadi mati itu tuh waktu dia ngelawan si Yelena kan. Dia Yang pakai remote dan itu doang kayak nggak terlalu, memang kayak nggak, cuma sebagai kayak tempelan sedikit aja Mas gitu Mas, sebagai antagonisnya Mas. Dia lebih kayak filmnya lebih kayak ngembangin karakter-karakter yang keluarga ini aja Mas, kalau menurut aku sih. Nggak terlalu dieksplor Mas, tokoh villainnya Mas menurut aku. Padahal itu bisa dieksplor dan nanti membuat kita entah itu simpati ataupun membencinya ya seharusnya ya. Iya, jadi udah kalau pas udah selesai nonton film itu aku nggak inget lagi tuh si Dreykov itu udah lupa lagi Mas, kayak kurang membekas Mas, jadi Mas untuk sebagai tokoh villain tuh kurang membekas dia Mas. Sama si penampilan si Florence Pugh-nya ini Mas, menurut aku kayak kita nggak penasaran, nggak kayak waktu kita nonton Thanos misalnya, dia disebutkan emang kita terbukti lihat di trailer keren, filmnya keren, jadi kita pas nonton Endgame itu jadi kayaknya Infinity War sama ke Endgame itu jadi kayak penasaran banget kan kayaknya kan. Kan ibaratnya toko yang disimpan sama Marvel nih, ntar buat dikembangin nih pengembangan karakternya kan si Yelena kan. Betul. Pas nonton ini jadi kesannya tuh kita nggak terlalu jadi penasaran banget gitu Mas, kalau menurut aku sih. Kayak karena pengembangannya kayak nggak kuat gitu Mas, terus kayak kemampuannya juga kayak nggak yang dibilang di cerita-cerita yang di itu gitu loh. Di komik-komik ya, atau di yang pernah ada gitu ya. Nggak tahu yang salah karena sutradaranya atau emang karakter si Florence Pugh kurang, ekspresinya kurang pas kali ya, atau gimana ya? Mungkin supaya karena ini filmnya judulnya Black Widow ya, supaya nggak ketutupan, nggak menutupin bintang utama sih kalau menurut saya sih seperti itu ya. Kalau menurut Mas gimana Mas? Apakah ini kesalahan daripada penulis naskah atau ada maksudnya? Bikin orang penasaran, kayak contohnya kayak aku bilang tadi Thanos Mas, waktu Thanos di itu kan ketika dia ada di Infinity War kan, pas di Endgame kan orang begitu menunggu dia banget kan, dia punya karakter kan sebagai orang awam maksudnya Mas gitu Mas. Kalau si Yelena nanti Yelena nih ngejar si Hawkeye ini misalkan, ya kita kayak lihat yang toko ini kayak nggak teruji gitu Mas, kekuatannya atau apanya gitu Mas, nggak ada yang dikasih kisi-kisinya gitu ibaratnya Mas. Gimana Mas movie Break Universe kalau menurut Mas? Iya, setuju sih memang villainnya dari Dreykov sendiri memang
ngena banget. Jadi maksudnya begitu dia mati ya udah gitu loh. Kita nggak ada bersedih, nggak ada apa beda kan kalau misalnya anggap aja kayak villainnya Black Panther atau Thanos mungkin bener. Itu kan dia punya tujuan sendiri. Mungkin tujuannya baik tapi memang cara yang dilakukan salah kan. Jadi kita masih ada rasa ibanya gitu. Ya, memang untuk villain ini memang jadi begitu dia mati ya udah gitu mati. Karena dia mau jahat aja jadi kalau udah mati udah mati. Iya. Ya, kalau misalnya mau nonton lagi karena ceritanya mungkin untuk aku sendiri yang fans Marvel sih mungkin enggak juga sih, kalaupun nggak nonton lagi nggak masalah sih karena memang nggak ada yang momen itu nggak ada yang ngena gitu loh. Maksudnya nggak ada yang memorable gitu loh. Nah kalau untuk Yelena sendiri untuk karakter sendiri Yelena kan yang mungkin kemungkinan besar di film di seri Hawkeye akan jadi villain, mungkin memang agak sedikit kurang mungkin ya untuk menunjukin serem karakternya yang memang apa namanya hebat gitu, sehebat Natasha Romanoff, tapi mungkin memang benar juga buat biar nggak nutupin si Natasha Romanoff sendiri gitu loh, karena ini kan bagaimanapun juga ini filmnya gitu kan ya. Nah mungkin baru ditunjukin all out actingnya pas di filmnya Hawkeye itu mungkin seperti itu sih, baru tunjukin sehebat apa dia gitu. Nah, Mas Watching, kalau Taskmaster-nya gimana, Mas? Taskmaster yang jadi siapa, Mas? Taskmaster itu yang apa? Yang anaknya itu tuh, yang bisa niruin gaya-gaya dari orang apa? Yang pakai kacamata Google yang bisa merekam gerakan-gerakan orang tuh kayak film Fast Furious-nya si Hobbs and apa namanya? Hobbs and Shaw. Hobbs and Shaw. Open Show. Gimana, Mas? Aku kurang nangkep tadi, Mas, jujur, Mas, yang itu teks itu sih tadi. Gimana? Nggak nangkep sih aku sih. Nggak nangkep gimana? Maksudnya apa, Mas? Tadi Mas tanya apa? Oh, enggak. Menurut Mas itu karakter dari Taskmaster itu gimana nih? Maksudnya apakah ada kesan tertentu gak nih? Kan dia kan apa jago tuh sebenarnya kan di trailer juga ditampilin yang wah gitu. Nah, kalau menurut Mas penampilan Taskmaster di film ini gimana? Taskmaster itu maksudnya aku masih ngangeh, Mas. Oke, Taskmaster itu yang anaknya si bosnya itu, yang si Olga Kurilenko. Nah, kalau ngomong Olga Kurilenko dia ngerti nih. Oke. Paling cakep. Itu sebenarnya keren sih, Mas. Itu salah satu yang bikin gue juga dari awal tuh villainnya coba tipenya nih yang kuatnya itu bagus, Mas. Menurut aku bagus, Mas, dia, Mas. Bener-bener tuh ekspres kayak si Jaijo punya itu, Mas, siapa? Cobra ya? Cobra, betul. Iya. Bagus, itu bagus, Mas, kemampuannya bagus, kayak kuat banget kan, dia kayak kuat banget sebenarnya. Dia si Natasha kayak nggak menang sama dia, belum tentu tuh, Mas, kayaknya tuh, Mas. Harusnya, betul. Iya, kuat banget kan, apapun ditangkis, apapun gituin sama dia kan. Karena dia bisa merekam, istilahnya kemampuan dia adalah merekam gerakan-gerakan orang tuh, dan dia itu hafal gerakan-gerakan itu, dan dia akan melawannya itu dengan gerakan-gerakan tersebut kan. Itu kan direkam tuh gerakan Captain America. Kalau orang-orang yang suka nonton Marvel itu ngeliat tuh beberapa gerakan itu mirip tuh dari serangannya segala macam ya, seperti itu sih. Tapi dia ada pengembangan lagi gak selain di film ini kayaknya? Nah ini nggak tahu kan, dia kan terakhir kan masih hidup kan. Tapi kalau di komiknya dia termasuk gimana? Nah itu kita masih belum tahu nih, dalam arti kedepannya gimana. Harusnya sih sebenarnya jadi antagonisnya Mas Movie Break ya, tapi kalau dengan dikasih bubuk yang dia sadar itu, nah itu kita nggak ngerti nih dari MCU ini mau dibawa kemana ya Mas Break ya. Gimana Mas? Memang setuju sih. Memang kalau Taskmaster waktu dia masih action tuh memang keren sih, emang karena mirip banget di komik bagaimana dia memang kemampuannya itu memang meniru semua gerakan musuh-musuhnya gitu. Jadi memang nggak bisa, kurang lebih hampir nggak bisa terkalahkan untuk manusia lawan manusia ya. Nah, saya memang sedikit fail itu dan sedikit kecewa memang karena begitu ditunjukkan kalau misalnya si Taskmaster ini ternyata anak dari si Dreykov itu yang selamat dari peledakan itu memang jujur agak sedikit kecewa ya, karena memang mengingat Marvel sebenarnya untuk jadikan karakter ini hebat tuh sudah ada apa namanya komponen-komponen itu udah ada gitu loh, dan memang di komik dia ceritanya tuh semacam Agent Shield yang dia kemudian keluar dan akhirnya jadi Taskmaster ini gitu loh, dan mengingat Shield udah nggak ada karena dipengaruhi bawah Hydra, karena ternyata Hydra itu seharusnya mungkin bisa Taskmaster ini mungkin bisa mungkin dulu bekas Hydra gitu,
sedikit lebih keren mungkin kan ya, terus bekerja di bawah Dreykov. Nah, cuma memang sayangnya dia ternyata di luar ekspektasi ya, anak dari Dreykov itu. Cuma untuk kedepannya sendiri harusnya sih mungkin benar apa kata Mas Bibi, mungkin akan jadi antagon apa jadi baik kurang lebih ya karakternya, jadi udah kan namanya udah kena serbuknya itu kan ya. Cuma untuk sevital apa perannya itu mungkin harus tunggu lagi mungkin sih. Saya sih masih penasaran dengan karakter si Vel tuh. Mungkin aja dia itu yang membuat mengumpulkan para kumpulan penjahat kali ya. Dalam arti dengan memanipulasi dengan ucapan segala macam. Kayak ini kan dibilang Natasha ini meninggalnya gara-gara si Clint nih. Padahal kan ya kenyataannya kalau sebagai penonton Avengers segala macam udah ngerti nih matinya kenapa seperti itu. Dan memang udah ke arah, mungkin udah ke arah kesana sih memang mungkin ya, ada Avenger versi jahat, mengingat sudah di Falcon the Winter Soldier dia si Val rekrut si US agent kan ya, jadi mungkin masih ngumpulin versi jahat-jahat dari karakter original Avengers itu mungkin ya. Nah ini dia nih, dalam arti udah pada mikir-mikir macam-macam nih. Kayak kemarin kan si Loki-nya ada yang anak kecil, wah ini yang Avenger nih, wah ini muncul lagi nih si Phil mau ngumpulin apa lagi nih. Nah itu kayaknya ada Taskmaster nih, kira-kira bakalan dijadiin pion apa nih ya, bener ya. Nah balik lagi ke karakter villain nih, itu saya benar-benar setuju sih sama kalian berdua nih. Bagi saya ini nih karakter jenderalnya ini nih, istilahnya ini ya ditaruh ya cuman buat ya ini villain ada di film ini, filmnya ada, pokoknya dia jahatnya kenapa ya pokoknya dia jahat, dulu nggak usah tahu sejahat apa ya, pokoknya sejahat itu aja, lu lihat aja. Dan gunanya untuk apa, motivasinya apa, ya lu liatin aja lah nanti kayak gitu. Nah sebenarnya itu sayangnya sekali itu sebenarnya itu Marvel kan udah berapa kali kan membuat karakter villain ini yang tadi Mas Movie Break itu bilang bahwa mempunyai latar belakang nih. Jadi kita setidaknya itu kita benci tapi kita simpati. Harusnya kan motivasinya apa nih? Dia ingin menguasai. Oke, menguasai dunia dengan agent. Terus agentnya itu dikuasain istilahnya supaya menurut, dalam arti bahkan disuruh nggak nafas dia nggak akan nurut nggak nafas kayak yang babi itu kan ya. Atau misalnya kalau udah nggak kepake dipencet apa bunuh diri. Nah itu kan harusnya kan motivasi ataupun perkembangannya itu harusnya dikasih tahu nih. Apalagi misalnya oh ternyata Taskmaster itu anaknya nih, harusnya kita lebih simpati. Oh ternyata mungkin aja ini dia jadi jahat karena anaknya itu kecelakaan seperti itu, ya kan? Nah hal-hal seperti itu tuh, apalagi bayangin nih, ini kayak film Robocop ya. Robocop itu kan nggak boleh ngebunuh pemimpin court-nya ya. Ternyata di sini diterapkan tuh, dalam arti para Black Widow itu nggak bisa ngebunuh dia dengan ya ada satu hal lah ya, dalam arti dengan cara yang hormon segala macam. Nah ini menarik sih, cuman tadi itu sayangnya itu karakter villainnya itu nggak digali. Ya mungkin kalau menurut saya pribadi mungkinan karena terlalu banyak tokoh yang ingin dikenalkan nih. Bukan hanya Black Widow aja, dari keluarga Black Widow itu yang berempat itu, terus musuhnya, Taskmaster, dan lain-lain seperti itu sih. Oke. Nah, ada tambahan lagi gak nih dari Mas Watching Movie Channel nih untuk film ini? Kalau dia cerita komiknya sebenarnya ini muncul gak Mas Movie Break mungkin tahu ya. Berarti dari komik cerita di Black Widow ini keseluruhan ini ada di komik gak sebenarnya? Ada gak sebenarnya? Untuk karakter-karakternya itu ada semua. Cuma mungkin kalau seingatku yang teman dari si Natasha yang selalu nyediain peralatan-peralatan tuh, seingatku mungkin nggak ada masalah. Tapi untuk kayak Red Guardian, terus kayak si Dreykov, terus si Taskmaster tuh, Yelena itu ada semua sih memang sih. Cuma kan tipikal Marvel dia ngerubah karakternya kan, yang baik bisa jadi jahat, yang jahat bisa jadi baik gitu sih. Jadi kalau dari karakter kebanyakan ada sih, bahkan dari Vel pun sebenarnya ada yang di end credit title itu ada sih. Nah, cuman Red Guardian di sini malah jadi ini, jadi apa buat ketawa ya, buat ngebanyol ya. Iya, sayang banget tuh sih karakternya. Bener nggak Mas Watching? Si Red Guardian tuh bapaknya tuh. Kalau di komik gimana ceritain? Di komik Red Guardian itu ceritain serius, emang suka banyol kayak gini? Kalau di komik sendiri memang Red Guardian ini kan diciptakan sama Rusia kan memang buat menyaingi Captain America kan. Yang memang udah sering ketemu nih di komik, jadi mereka tuh saling bertarung gitu. Nah tapi kan
kalau di alur cerita dari MCU kan si Captain America setelah Perang Dunia Kedua kan beku kan. Nah, jadi itu sedikit Easter egg aja sih di mana si Red Guardian dia tuh ngarang kalau dia tuh pernah tarung sama Captain America segala macam itu mungkin unsur-unsurnya ada dalam komik, tapi memang seharusnya Red Guardian memang karakternya harusnya serius gitu loh. Ya Harusnya serius ya. harus serius ya, kayak Captain America gitu, keren gitu. Harusnya, tapi memang di sini dibikin semacam kayak lelucon gitu loh. Kalau mungkin di Avengers Endgame tuh mungkin kayak si Thor ya, dia dibikin gemuk, dia bikin bagian komedi aja gitu sih. Tapi di komik dibilang ayah angkatnya si Natasha dibilang juga. Oh enggak, kalau ini memang perbedaan backstory aja sih kalau itu. Memang. Sama ya. Kalau Red Guardian kan dari diedit apa yang dia ditembakin obat biusnya banyak banget. Gitu kan. Benar. Sama kata Mas B kan cerita film sehabis Captain America ya Mas ya, Winter Soldier ya. Iya, film ini ya ibaratnya ya Civil War ya. Hah? Betul, Civil War ya. Terlihat si Scarlett Johansson-nya sebagai ini kayak nggak bisa dipungkiri kayak di ini lebih kelihatan tua Mas ya. Nggak fresh gitu. Apa ya, kan gue liatnya dia kayak emang kelihatan raut tuanya tuh kayak di. Tapi untuk make up-nya sih cukup oke sih, dalam arti kalau kita bilang untuk secara face ya. Secara lebih face kurus. Asli kayak lebih asli ngikutin kurusnya si Scarlett Johansson aslinya Mas. Kalau misalkan kalau dibilang untuk bentuk tubuhnya segala macam ya pasti berubah sih, dalam arti nggak bisa dipungkirin. Karena nggak mungkin memakai full CGI sih dari bentuk tubuh. Sama wajahnya kayak terlihat lebih kurus, lebih kelihatan tua Mas aku lihat sih Mas. Ya itu kalau menurut saya sih itu sih udah dipoles ya. Cuman ya mungkin ya emang ada beberapa kan pasti kan nggak ketutup oleh nggak ketutup full oleh CGI sih kalau menurut saya sih, atau oleh make up seperti itu. Nah itu resiko dari kalau misalkan kalau membuat film istilahnya tanda kutip itu seolah-olah itu prequel sebelum terjadi. Nah itu emang resiko pasti. Benar nggak Mas Mufi, benar nggak kelihatan mukanya lebih kelihatan yang saat ini kayak lebih nggak kelihatan itu ya? Kelihatan lebih kurus mungkin sih. Ya mungkin kelihatan tua karena dia kelihatan lebih kurus sih. Cuma kalau dibilang kelihatan banget sih mungkin beberapa momen enggak sih kita. Mungkin beberapa aja. Karena tadi itu kemungkinan itu dari make up dan dari CGI sekarang kan kayaknya udah cukup halus ya. Memperdakan orang kembali sih itu sih nggak main-main sih sekarang nih, banyak sekali sih seperti itu sih. Nah kalau dari movie Break Universe nih, kira-kira nih ke depannya nih apa nih yang diharapin nih? Kan kita akan melihat Shang-Chi, akan melihat Eternal ataupun Hawkeye nih istilahnya seperti itu. Belum lagi nih besok nih minggu depan Loki nih episode 6 nih dalam ini. Nah, ada pengharapan apa nih atau istilahnya pengharapan apa nih dengan Marvel nih dengan dilemparnya Black Widow ini? Dari film yang akan keluar nanti film Marvel tuh yang aku khawatirin justru film Eternal sih, karena kelihatan Marvel ini begitu dia buat film prequel dia tuh agak sedikit kurang gitu mengisi kekosongan plot hole-nya gitu loh. Jadi film-film ini tuh sebenarnya nyambung-nyambung aja untuk menyambungkan Civil War sama Infinity War. Memang kita ditunjukkan kan, oh memang kaitannya gini-gini. Cuma penyampaiannya tuh kurang gitu loh. Jadi tiba-tiba aja gitu loh. Ambil contoh waktu keluarganya mereka semua udah pergi gitu. Sementara Thunderbolt Ross tuh datang semua sama pasukannya di ending tuh setelah semuanya udah selesai perang gitu kan. Itu kita nggak ditunjukin gitu gimana si Natasha ini bisa lari dengan pasukan Ross yang segitu banyaknya gitu loh. Tiba-tiba aja udah 2 minggu kemudian penampilannya udah seperti dia di Infinity War, dia mungkin niatnya pergi menjemput Steve Rogers mungkin kan ya, waktu mereka nyelamatin ngebebasin Falcon gitu kan ya. Nah itu menurutku memang kurang sih memang sih. Mungkin ada penceritanya ini, tapi nggak dibilang nyambung pun ya nggak juga gitu loh. Jadi itu yang aku khawatirin sama film-film prequelnya dari si Marvel ini ya. Nah itu takutnya
untuk film kedepannya seperti Eternals yang memang dia menceritakan kenapa tuh dia nggak pernah muncul membantu Avengers itu takutnya sedikit dipaksakan gitu loh takutnya. Jadi fans itu tahu kalau misalnya, oh ini nyambung, cuma ya masih ada gantungnya juga gitu. Jadi ya mungkin Marvel kedepannya ya harus lebih hati-hati lagi sih kalau misalnya mau menceritakan prequel sih memang sih. Ibarat kata kayak film Star Wars ya. Masih Star Wars 4 terus habis itu dipaksakan 1 2 3, 3-nya itu kayaknya ngebut banget pas mau ending. Iya, Ataupun Star Wars Solo yang tentang Han Solo kesannya itu dipaksakan gitu ya. Maksudnya dipaksakan harus mirip, harus gimana. Nah, itu resiko daripada prequel ya. Nah, berhubungan dengan tadi Mas ngomong soal risiko terhadap prequel, sebenarnya film Black Widow ini perlu ada gak? Kalau dibilang perlu mungkin sih enggak sih. Kalau menurutku sendiri mungkin enggak. Tapi kalau misalnya dipaksakan juga, ya mungkin enggak gitu loh. Tapi memang di universe Marvel udah terbentuk gini tuh mungkin untuk membuat film Black Widow menurutku sih agak sedikit terlambat sih memang menurutku sih. Kalau misalnya kecuali dia rilisnya bersamaan seperti nyeritaan Captain America terus bersama dengan development dari karakter Thor. Ditambah hype-nya film Endgame kan sebagai sudah seraba kan. Jadi kan ekspektasinya fans-fans Marvel kan tinggi kan dan dikeluarkannya film Black Widow ini setelah Spider-Man Far From Home ya mungkin aja perbandingan sama Spider-Man lah itu hype-nya masih kalah gitu loh. Betul. Nah jadi dan dia nggak nyambung gitu kan bagaimana nyambung dengan Endgame sementara Far From Home hype-nya masih dapat karena dia tuh nyeritain setelah Avengers Endgame gitu loh. Jadi mungkin perlu cuma harusnya udah jauh-jauh udah dibuat film solonya dari Black Widow ini sih. Atau mungkin itu dikeluarin itu pas abis Winter Soldier ya. Winter Soldier kan serius nih. Yang salah satu yang paling serius ya kita ngomong ya. Mungkin kalau misalnya dikeluarin di situ tuh, dibikin cukup serius, kita masih ke bawah, wah ini filmnya ternyata nih Marvel ini bisa bikin film serius nih. Habis itu tiba-tiba keluarin Black Widow yang dengan mata-mata yang cukup serius, mungkin itu hype-nya mungkin udah dapat Mas Ian kalau di situ ya. Cuma kalau udah telat, terus setelah Endgame itu benar-benar ngurangin hype-nya sih mungkin sih. Kalau menurutku sendiri. Iya. Bahkan Spider-Man Far From Home pun itu kan beresiko karena Endgame ini udah hype-nya udah segini nih istilahnya. Bisa setidaknya bisa gak nih samain atau istilahnya kalaupun turun itu hype-nya itu jangan terlalu turun. Benar. Itu. Nah, ini untungnya sih salah satu keuntungan daripada pandemik ini setidaknya itu waktunya agak lama jadi hype daripada Endgame ini udah mulai turun. Iya. Jadi pas keluar film baru yang udah lama nggak ada, setidaknya itu ukurannya itu nggak seukuran Endgame sih atau nggak seukuran Spider-Man Far From Home sih, itu sih kalau menurut saya sih. Benar. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau Mas watching movie nih, film ini worth it nggak untuk gini? Ini kan ditunda untuk ditayangkan di bioskop nih. Menurut Mas ini worth it ditunda nggak? Apa Mas bilang kalau kayak gini mendingan dari dulu udah langsung ke layanan streaming aja? Kalau sebagai penonton biasa Mas yang bukan bener kata si Mas Movie juga sih, ini harusnya kayaknya apa ya, tempo penayangan ini kayak cocok ini kayak sebelum Endgame Mas, kayak gitu Mas. Lebih ke apa ya kalau menurut gue, karena kan kita tahu kan di Endgame kan dia udah mati ya Mas ya. Nah jadi kayaknya sebagai yang kita lihat di sini kayak ada sedikit kayaknya tuh apa ya, iya kita tetap mau nonton sih Mas, tetap kita menantikan, tapi secara euforianya sedikit lebih berkurang sih Mas, kalau menurut aku Mas, dari sisi penayangannya sedikit terlambat Mas, menurut aku Mas, penayangannya dari apa ya, timingnya Mas, timing waktunya Mas, udah nunggunya terlalu lama juga sama yang kemarin itu kan, kejauhan gara-gara pandemi ini juga kejauhan nunggu waktunya Mas. Benar. Worth it or skip it? Nonton apa skip? Mas watching gimana Mas? Kalau kita masih mau ngikutin Marvel kan, apalagi kan ini banyak benang merahnya kan ya mungkin ya Mas, itu tetap masih worth it sih Mas. Kalau sebagai orang awam, misalnya, ini ada film ini nih, mendingan ditonton apa pilih film lain, misalnya kayak film favorit Mas, Infinite.
Kalau untuk aku tetap harus tonton sih Mas. Kan kita mau nonton lanjutannya setidaknya kita kan nanti ini kan banyak benang merahnya Mas ya. Menurut aku tetap tetap worth it sih Mas. Ya 6 dari 10 lah Mas ini Mas. 6 dari 10. Oke. Kalau movie break universe gimana? Nonton, watch it, or skip it? Bener setuju katanya Mas Watching Movie Channel, bener. Worth it karena memang masih film Marvel, tipikal film Marvel kan ya, akan nyambung di film-film selanjutnya. Tapi mungkin menurutku sendiri untuk film ini untuk nyambung ke film-film lain mungkin nggak senyambung film-film lain, film Marvel lainnya mungkin ya. Jadi kalau misalnya mau nonton karena emang ngefans banget sama film Marvel mungkin worth it. Cuma kalaupun mau di skip gitu, menurutku nggak ada masalah juga sih. Karena ini kan pertama dia prequel, kedua ini solo movie gitu loh, bukan dari sequel atau apa sih. Jadi untuk mau di skip juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya benar-benar fans gitu, yang udah ngefans banget sama Marvel, hype-nya dapat lagi gitu, worth untuk tonton sih. Aku kasih nilai 7 dari 10 lah. Oke. Sama, kalau menurut saya ini ditonton aja karena ini juga film misalnya untuk si Natasha, Black Widow, kita mau tahu nih latar belakangnya seperti apa, dan seperti biasanya Marvel nggak akan membuat satu film itu percuma, pasti akan nyambung ke istilahnya kasih Easter egg untuk nyambung ke yang film apa, ke film apa seperti itu. Jadi ini film ini harus ditonton. Nah, untuk nilainya saya tetap kasih 7/10 tetap. Nah, sekarang Jadi Mas, itu mau kata-kata tanya Mas, si Natasha itu Mas, si Scarlett Johansson ini penampilan terakhir di film Marvel nggak? Kayaknya kalau dengan ini Mas, dengan berakhirnya Black Widow ini Mas. tergantung dari Kevin Feige kali ya. Kontraknya sih kayak kontrak yang nggak bisa. Nggak Mas? Gimana Mas Movie? Kayak kontraknya udah nggak ada ya? Iya, dan kalau Gimana? dari dengar rumornya sih katanya nih kemungkinan performa terakhir dari Scarlett Johansson meranin Black Widow katanya sih. Tuh, Dan sedih juga hitungannya ya. film ini buat menghormati dia karakternya yang mati di Avengers Endgame gitu sih. Jadi kemungkinan Nggak besar ada lagi terakhir. kayaknya ya. Ya, Udah nggak ada lagi kayaknya ya. kemungkinan besar udah nggak ada lagi. Nggak tahu kalau misalnya dia dibayar cuman buat muncul sebentar Cameo atau gitu ya. kilas balik atau itu mungkin seperti itu sih. Tapi kalau menarik misalkan kalau Mas Wasing ngomong seperti itu, kalau saya pribadi pendapat ya seperti waktu itu kita ngomong ke Mas Movie Break sama WV Corner, saya pribadi itu ya memang sudah saatnya mempensiunkan karakter-karakter lama. Kalaupun mau muncul paling-paling cuman misalnya kilas balik, cuma ingatan sebagai mentor ataupun itu sih, kalau itu menurut saya sih sudah saatnya sih. Seperti itu. Nah, Mas Watching, sebelum kita tutup nih, 2 film spy yang paling keren, rekomendasi Mas apa? 2 film spy yang paling keren. Mau dispesifikin wanita atau wanita pria nggak masalah sih. Tentang spy ya. Eh, Atau wanita badass lah kita ngomong. spy Argo. Argo, film penyelamatan ya. Oke, masih Iya, bisa. Ben Affleck ya. Bagus juga. Penyelamatan ya, Iya. penyelamatan. Sama satu lagi mungkin kalau aku kasih rekomendasi Mission Impossible kedua kali ya. Mission Impossible kedua. Iya. Oke. Kenapa tuh? Itu 1 dan 2 sih tepatnya sih. 1 dan 2 tuh menurut aku sih itu masternya, masuk film masternya spy ya menurut aku ya. Oke. Klasik banget gitu, klasik dan apa ya maksudnya tuh kayaknya original banget Mas menurut aku Mas. Oke. 1 dan 2. Yang kedua itu yang John Woo ya. Iya, John Woo betul. Nah, kalau untuk Mas Movie Break Universe, 2 film superhero yang misalnya yang enak ditonton masa pandemik lah, PPKM darurat ini. Rewatch lagi ya. Boleh di rewatch ataupun mungkin ada yang belum rewatch. Iya. Mungkin kalau mau rewatch sih favorit sih mungkin untuk Marvel di Doctor Strange sih mungkin ya. Kenapa?
Karena dia tuh kalau menurutku sendiri mengenalkan unsur baru dari Marvel sih, dan itu kan dia film solo gitu loh. Jadi maksudnya mungkin kalau misalnya orang baru menonton Marvel gitu, mungkin ya dikasih tonton film-film yang solo-solo gitu, kayak Doctor Strange yang belum ada sequel, mungkin sih worth to watch mungkin sih ya. Tuh. Benar Mungkin sih. dengan film yang solo-solo gitu, oh langsung suka film Marvel gitu ya. Sama untuk film kedua sih tetap Iron Man sih, teman. Karena ya mungkin kalau misalnya orang mau nonton Marvel ya dimulai dari Iron Man pertama tentunya. Ya, wajib tuh Iron Man ya, dan Iya, emang kesannya itu berbeda sih, benar. berbeda sih daripada film Marvel yang selanjutnya. Sekarang ini. Sekarang bener-bener. Udah. Oke. Thank you banget nih. Thank you banget nih untuk Mas Watching Movie Channel dan Movie Break Universe untuk apa? Untuk bincang-bincang kali ini. Nah, Mas Movie Break Universe nih, misalkan kalau ingin melihat istilahnya IG atau konten-konten itu kan tadi kan Mas Watching bilang ada TikTok lah ataupun ya YouTube-nya. Nah, ini kemana nih? Untuk channel YouTube sendiri bisa subscribe ke Movie Break Universe. Untuk akun TikTok juga sama dengan nama yang sama, Movie Break Universe. Sama juga dengan Instagram dengan nama Movie Break Universe. Itu untuk Instagram akan bahas berita-berita terkait film. Untuk TikTok tuh akan bahas sekedar Easter eggs dan movie detail gitu. Dan untuk YouTube rencana ke depannya mungkin akan membahas keterkaitan untuk film Marvel kaitan dengan komik, mungkin bukan cuma Marvel, mungkin terkait DC atau film-film lainnya mungkin akan direkomendasikan gitu. Oke. Masih spesifik terhadap superhero ya? Kurang lebih untuk YouTube ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Mas Watching Movie Channel nih, gimana nih Mas? Untuk IG ataupun TikTok ataupun YouTube? Aku lebih aktif di YouTube sama di IG sih Mas. Watching Movie Channel sih Mas. Membahas film ya campur gado-gado Mas. Dilahap semua ya, pastinya. Hmm. Oke. Nah, sekali lagi nih, saya mengucapkan terima kasih untuk para Sobat BB69 sudah mendengarkan pembicaraan dari kami, dari saya dan bersama dua teman Kongko BB69 kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke Watching Movie Channel, ke Movie Break Universe, dan ke BB69 Channel. Sekali lagi terima kasih dan see you. Thank you. Thank you. Thank you.